Selamat pagi. Pagi. Ya, apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sudah makan? Belum. Oke. Ya, sebelum kita mulai pelajaran untuk hari ini kita berdoa dulu. Silakan satu orang pimpin. Suaranya yang keras ya. Silakan. Sebentar. Biar terdengar. Siapa? Kamu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin belajar ya Tuhan. Berkatilah pelajaran kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semoga pelajaran yang kami pelajari hari ini dijadikan ilmu oleh-Mu ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Arti mengampuni seperti Allah telah lakukan untuk manusia. Nah, untuk KI-nya saya mengambil yang KI yang keempat, bagaimana mengolah, menyajikan dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi sesuai dengan yang dipelajari ya, dalam hal ini pendidikan agama Kristen, dalam hal materinya mengampuni. Nah, kompetensi dasarnya saya juga mengambil di yang keempat, yaitu membuat karya dan menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Nah, indikatornya ada 5: mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membaca cerita yang bersih tentang pengampunan. Nah, nanti kalau saya ada satu video lagu, nah nanti dari lagu ini bagaimana kita bisa mengampuni orang lain, ya, prosesnya seperti apa, itu berdasarkan Matius 18 ayat 20 sampai 21. Nah, kemudian menjelaskan arti mengampuni seperti Allah telah lakukan untuk manusia. Kemudian menjelaskan alasan Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang keempat, menceritakan peristiwa Yesus mengampuni orang berdosa. Itu berdasarkan Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat 8, pasal 8 ayat 1 sampai 11. Kemudian melakukan kegiatan sebagai praktik orang yang telah diselamatkan. Itu memberikan contoh. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah berinisiatif untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia. Nah, itu kapan manusia jatuh ke dalam dosa? Sejak adanya Nabi Adam dan Hawa. Ya, sejak Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan. Nah, di situ manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, selama itu juga Allah sudah berinisiatif untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia. Contohnya ketika Nuh, ya, ngapain Nuh? Apa yang dilakukan Nuh? Membelah lautan. Nuh. Itu Musa. Nabi Nuh membuat Kapal, ya, bahtera. Nah, itu semua manusia ya. Tetapi tugasnya si siapa? Nabi Nuh menyelamatkan keluarganya, dan dari setiap binatang diambil satu pasang dan dibawa ke dalam bahtera. Nah, itu tugasnya. Nah, di situ sudah ada cara dari Allah untuk menyelamatkan manusia, ya. Kemudian Allah selalu menjadi pihak yang memanggil, ya. Allah juga menjadi pihak yang memanggil, menolong,
dan mengampuni serta menyelamatkan manusia. Itu sudah dilakukan berapa kali, ya? Sejak perjanjian lama sampai menuju ke ketika Yesus hadir. Allah berinisiatif untuk hadir dalam diri manusia, hadir dalam wujud manusia sebagai penyelamat manusia dan menanggalkan keilahiannya dalam rupa Yesus Kristus, yang nanti akan kita peringati pada tanggal 25 Desember, ya, untuk kelahiran Yesus. Nah, tapi walaupun Allah sudah berinisiatif, Allah sudah untuk memanggil, menolong, menyelamatkan, tetapi manusia itu selalu berbuat dosa. Selalu berbuat dosa. Selalu mengingkari janji. Wah, hari ini sudah menerima perjamuan kudus misalnya, dan yakin bahwa dosanya diampuni, besok berbuat dosa lagi, nggak apa-apa juga. Kan Tuhan saya penyelamat, kan Tuhan saya mengampuni. Ya memang Yesus, memang Allah yang Tuhan yang selalu mengampuni kita untuk kita yang mengakui dosa, tetapi bukan menjadi permainan. Ya, Allah bukan berarti untuk dimain-mainkan. Allah tidak pernah berhenti mencari dan mengampuni manusia, walaupun manusia sudah sering kali berbuat dosa. Apa yang sudah apakah pernah, gitu ya? Pertanyaan saya, pernahkah kalian misalnya hari ini sudah meminta maaf atau mengakui kesalahan kepada Tuhan, tetapi kemudian kita mengulang lagi kesalahan yang sama lagi? Pernah ya? Sama beda tempat. Ya. Saya pun juga pernah seperti itu. Ya, saya akui itu. Tetapi kita sebagai manusia wajib kita untuk mengakui dan memohon pengampunan dari Tuhan. Nah, apa itu mengampuni? Yang pertama, ini sudah kita pelajari ya. Sebelumnya, bagaimana itu arti mengampuni? Artinya tindakan memaafkan orang yang bersalah. Kalau dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa Yunani, itu mengampuni itu diartikan dengan merelakan. Artinya bahwa kita mengampuni orang lain atau memaafkan orang lain itu dengan tulus hati, tanpa paksaan, tidak ada paksaan dari diri kita. Ya. Kemudian manfaat mengampuni juga kita sudah pelajari itu ya. Apa? Ada rasa senang hati, tidak ada penyakit, apalagi kemarin damai, rasa tentram, kan? Nah, di sini sudah diberitahukan bahwa jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, ini Yesus mengatakan ya, ketika Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali kami harus mengampuni orang lain? Lalu jawab Yesus, 7 kali 70 kali 7 kali gitu. Nah lalu seberapa kali pun dia mengatakan ya saya meminta maaf, ya ampuni dia. Ya. Kamu sudah sering melakukan kesalahan, diulang lagi. Ya tetapi apa? Alkitab sudah mengatakan itu gitu ya. Kita tidak boleh Tidak boleh tidak memaafkan orang lain. Harus memaafkan orang lain.
seberapa banyak pun, ya. Tetapi dalam banyak hal juga, ketika orang meminta maaf, saya minta maaf ya karena saya sudah bersalah, begitu. Ada ya, Glo ya? Ya. Tetapi nanti diulang lagi, meminta maaf, diulang lagi, seperti begitu. Nah, tetapi apa? Allah mengatakan bahwa seberapapun dia minta maaf, ya maafkan. Tidak, jadi dalam artian apa? Intinya tidak ada batasan untuk mengampuni orang lain. Ya, tidak ada batasan. Nih, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 itu dikatakan, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita mengampuni, kita memaafkan orang lain, maka itu juga akan membuat kita menjadi orang yang mengampuni orang lain. Dan kita akan dimaafkan juga dosa-dosa kita. Ya. Nah, kemudian untuk memperkuat kenyataan ini, Roma 5 ayat 8 mengatakan ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Allah mengambil inisiatif untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia, tetapi manusia harus dengan rendah hati mengaku dosa-dosanya. Pengampunan Allah berlaku untuk selama-lamanya. Jadi pengampunan Allah itu bukan hanya berlaku untuk saat itu saja, tapi untuk selama-lamanya. Ya. Nah, silakan perhatikan ini. Ini adalah berapa kali kita mengampuni, semua tertulis di dalam lagu ini. Saya suka sekali dengan lagu ini karena ini menyadarkan saya bahwa ketika saya mengampuni orang lain tidak ada batasan. Mengingatkan saya bahwa saya juga sering berbuat salah, lalu saya meminta maaf kepada Tuhan, Tuhan mengampuni saya. Jadi dengarkan saja ini. Atau berbuat dosa
Dari lagu ini tadi, apa yang bisa diambil? Apa yang bisa diambil dari lagu ini tadi? Bebas, boleh. Boleh. Kita harus mengampuni orang 70 kali 7 kali. Ya. Udah? Ya? Tidak apa-apa. Tuhan sudah mengampuni kita dan tidak pernah menghitung sampai berapa kali kita mau meminta maaf juga. Tuhan pasti memaafkan begitu. Nah, kalau demikian berarti apa? Tindakan yang harus kita lakukan. Gimana? Mengampuni orang tanpa henti. Ya. Bagaimana juga kita harus melakukan apa yang sudah Allah lakukan buat kita. Ya. Mengampuni orang lain tanpa kita memandang bahwa kesalahan dia besar, kesalahan dia kecil, bisa diampuni atau tidak mudah diampuni. Jangan memandang seperti begitu. Ya, intinya. Oke. Nah ini, muncul pertanyaannya, mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia? Pertama, karena Allah mengasihi manusia, sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi kecintaan Tuhan. Ya. Itu tidak mengurangi kecintaan Tuhan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat. Manusia untuk bertobat. Apapun yang sudah dilakukan. Kemudian karena cintanya itu juga, maka Allah yang adalah pengampun, Ia bersedia mengampuni orang yang mau bertobat. Kemudian yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat, Ia sudah berulang kali menyelamatkan manusia. Bahkan dari awal itu sudah nabi-nabinya banyak sekali yang diutus, ya, baik itu Musa, Nuh, sampai kemudian akhirnya Ia sendiri yang turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya. Karena itu Allah sendiri yang mendatangi manusia secara langsung, turun ke dalam dunia ini. Dalam wujud siapa? Yesus. Oke. Nah ini, bagaimana Allah mengampuni manusia, hampir sama saja dengan yang tadi ya. Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, yang pertama. Yang kedua, melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, hubungan manusia dengan Allah yang rusak itu dipulihkan. Kemudian, Kristus telah mempersembahkan korban yang sesungguhnya sebagai ganti manusia. Bahkan Ia sendiri yang menjadi korban, dalam arti yang sesungguhnya. Kristus benar-benar telah mengorbankan dirinya sebagai ganti kita, ganti diri kita. Sekarang buat satu kelompok, ya ini kelompok ini kelompok sini gitu ya. Hanya 2 soal saja untuk didiskusikan. Untuk didiskusikan nanti ya, nanti kita diskusikan bersama ini. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya. Jangan terlalu lama juga.
Ya. Kalau sudah, silahkan. Dari kelompok mana? Sini dulu, atau sini? Oke, sini. Silakan. Sebentar. Biar nyaring. Biar terdengar. Yesus telah mengampuni kita terlebih dahulu, karena itu kita juga harus mengampuni orang lain 70 kali banyaknya. Yang nomor 2, mampu dengan menaruh rasa kasihan kepadanya. Menaruh rasa kasihan padanya. Yang nomor berapa itu? Nomor 2. Nomor 1 dulu. Oh, nomor 1 dulu ya. Yesus telah mengampuni kita terlebih dahulu, karena itu kita juga harus mengampuni orang lain 70 kali banyaknya. 70 kali banyaknya. Itu ya, jawaban dari temannya bahwa karena Yesus sudah mengampuni manusia, maka kita juga harus mengampuni sesama 70 kali 7 kali banyaknya. Gimana menurut kalian? Udah mau membantah itu atau menyetujui? Ya, intinya bukan 70 kali 7 kalinya ini. Artinya adalah bahwa tak terhingga mau berapa kali pun orang meminta maaf, kita harus Mengampuni terus menerus. mengampuni. Silahkan dari sini. Yang nyaring. Arhen. Nomor 1 Mas. Nomor 1. Pandangan kelompok kami tentang mengampuni adalah kita harus mengampuni orang 70 kali 7 kali, dan harus dengan sepenuh hati dan ikhlas untuk menerimanya. Bagaimana? Jawaban mereka? Nomor 2. Karena kita harus mengampuni semua orang. Mengampuni, Mengasihi semua orang. mengasihi Semua orang. semua orang. Bagaimana? Setuju? Inilah. Sekarang jawaban kalian. Nomor 2. Silakan. Mampu dengan menaruh rasa kasihan kepadanya, atau lebih Dengan tepat menaruh rasa kasihan kepadanya. intinya bukan karena rasa kasihan saja sih sebenarnya, tapi dengan Tulus rela mempercayai hati mengasihi orang yang sudah memusuhi kita. Nah, baik, terima kasih itu untuk jawaban kalian. Nah, kira-kira kesimpulannya apa yang bisa diambil dari ini? Kita harus selalu mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain, memberikan kesempatan padanya. memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berubah atau bertobat, begitu ya. Gimana kau, Ria? Dalam mengampuni orang tuh bukan menutupi lagi tapi tak terhingga. Ya. Kesimpulannya, tadi yang termasuk yang itu tadi ya. Nah, sehingga ini ada 6 poin dari saya. Ini 3 poin yang pertama. Ini kesimpulannya. Dan juga ini. Jadi yang kalian katakan tadi itu semua sudah termasuk di dalam kesimpulan. Baik, terima kasih untuk hari ini, untuk pelajaran hari ini. Nanti kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih.
Selamat pagi. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan, Gloria. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah melancarkan pelajaran kami pada hari ini. Dengan doa kami Tuhan, amin.